Bab 047. Aku nggak peduli. Kejahatan tetap harus diadili dengan benar terlepas dari hubungan keluarga atau apapun itu. Dan aku sendiri yang akan mengungkap kebenarannya. Setelah menegaskan hal itu, Rahmat keluar dan mengambil mobilnya di garasi. Mobil Rahmat memang disimpan di sana mulai sebelum dia berangkat ke Lebanon. Untungnya mobil itu masih ada. Tadinya, Andi berniat menjual mobil itu, tapi Sari menolaknya dengan keras karena itu adalah satu-satunya kenang-kenangan milik kakaknya. Tak lama setelah Rahmat pulang, Andi datang dan bertemu Sari yang duduk di ruang tamu sambil menopang kepalanya. Sari kelihatan murung. "Aku pulang. Sayang. Kamu kenapa? Pusing?" Andi langsung mendekati Sari dan merangkulnya dengan penuh perhatian. Anehnya, Sari malah langsung melepas rangkulan Andi. Padahal, biasanya Sari selalu menyukai perhatian suaminya itu. "Sayang." Andi merasakan gelagat aneh Sari dan itu membuatnya agak khawatir. "Kamu dari mana aja sih? Sekarang kenapa nggak pernah ngomong kalau mau keluar?" tanya Sari dengan ketus. Andi mengernyit. "Baru aja ketemu klien kok, kan udah biasa gitu, sayang." "Kamu kenapa tiba-tiba sensitif gini? Lagi haid, ya?" Sari menatap tajam kepada Andi. "Aku nggak lagi bercanda, ya." "Loh, aku juga enggak, sayang. Ayo dong tenang, kamu kenapa sebenarnya?" Andi melembutkan kalimatnya, tapi Sari masih saja kelihatan marah. "Yakin kamu baru ketemu klien?" Andi mengangguk. "Kan emang iya. Bukan abis nyulik Kak Cahya." Andi seketika membelalak. "Hahaha. Hahaha, apaan sih? Kamu bercandanya serem banget, sayang." Dia pura-pura tertawa untuk menutupi kegugupannya. Wajahnya saja kelihatan biasa saja, padahal sebenarnya telapak tangannya sudah banjir keringat karena ketakutan. Kenapa Sari bisa tahu? Apa jangan-jangan Cahya mengadu? Tapi mana mungkin Sari percaya dengan perkataan Cahya? Andi sudah menciptakan kebencian pada Sari ke Cahya, jadi harusnya Sari hanya percaya kepadanya. Berbagai pertanyaan bercokol di kepala Andi. Dia panik, tapi berusaha untuk tetap biasa saja agar Sari tidak semakin curiga. Emang siapa yang bilang Kak Cahya ngadu ke kamu gitu?" tanya Andi. Sari diam saja sambil memberengut. "Jangan didengerin lah omongan dia. Itu Kak Cahya mengada-ada, lah. Mungkin stres dia itu. Lagian buat apa aku nyulik Kak Cahya coba? Gila aja aku mau ngelakuin hal kriminal gitu. Oh, atau mungkin Kak Cahya dendam sama aku karena aku jadi saksi yang melihat dia lalai dan menyebabkan ibu meninggal." Andi berusaha menyangkal. "Bukan Kak Cahya kok." "Hah? Kak Rahmat yang bilang sama aku," ucap Sari. "Hah? Kak Rahmat? Maksudnya gimana ya? Kok Kak Rahmat?" "Ya memang Kak Rahmat yang bilang." Jadi ternyata Kak Rahmat itu masih hidup. Dia udah pulang dari Lebanon. Tadi dia datang kemari dan nyari kamu. Andi meremas celananya sendiri. Kenapa Kak Rahmat masih hidup, sih? Batinnya. Dia mulai ketakutan sekarang. Sudah gagal mendapatkan tanda tangan Cahya untuk mencairkan surat kuasa asuransinya, sekarang malah sang pemilik asuransi ternyata masih hidup. Sialan, aku harus ngapain nih? Andi mulai panik dalam hati. Sementara Rahmat yang tadi pulang dari rumah ibunya menyempatkan diri mampir dulu di makam mendiang sang ibu. Hanya satu buket bunga mawar putih yang dia bawa lalu diletakkannya di dekat nisan sang ibu. Rahmat terdiam selama beberapa saat, lalu kemudian kesedihan mendadak menyerang relung hatinya. Dada Rahmat mendadak sesak, sakit luar biasa,
rasa bersalah muncul begitu besar. Dia tidak bisa menemani ibunya di saat-saat terakhir. Maafin Rahmat, Bu. Rahmat nggak bisa nemenin ibu di saat-saat terakhir, ucap Rahmat pelan. Dia mengelus nisan sang ibu, namanya yang sekarang terpatri abadi pada batu tersebut. Rahmat sayang banget sama ibu. Rahmat aslinya nggak sekuat seperti yang ibu pikirkan. Rahmat ngerasa lemah tanpa ibu sekarang. Meski di luar tampak tegas dan dingin, Rahmat aslinya memiliki sisi yang luar biasa lembut untuk mendiang ibunya. Saat mengetahui bahwa sang ibu meninggal, Rahmat benar-benar terpukul. Namun, Rahmat berusaha tetap tegar menghadapinya. Sekarang, ketika dia hanya sendirian di depan makam sang ibu, Rahmat baru bisa menumpahkan kesedihannya secara total. Setelah puas menumpahkan kesedihannya dan berpamitan pada mendiang sang ibu, dia akhirnya pulang. Sampai di rumah, Cahya sudah menunggunya di ruang tamu. Dia langsung berlari memeluk Rahmat saat melihat sang suami datang. Mas Rahmat. Mas Rahmat, kenapa lama sekali? Cahya benar-benar ketakutan jika Rahmat pergi terlalu lama. Rahmat mengusap punggung Cahya. Tadi saya mampir ke makam ibu sebentar. Saya belum sempat ziarah, kan? Cahya langsung mendongak. Oh, maaf mas. Nggak apa-apa, awalnya saya nggak ada rencana untuk itu. Tadi baru kepikiran saat perjalanan pulang. Rahmat membawa Cahya duduk, masih dengan telapak tangan mereka yang saling bertautan. Rahmat terus memperhatikan Cahya, yang ekspresinya tidak lepas dari ketakutan. Kamu masih takut? Tanya Rahmat. Cahya mengangguk lemah. Tiba-tiba, Rahmat teringat dengan ucapan Sari mengenai Andi. Adiknya itu menanyakan soal bukti perlakuan Andi kepada Cahya. Cahya, boleh saya tanya sesuatu sama kamu? Cahya mengangguk. Tentang apa, Mas? Tentang apa yang dilakukan Andi sama kamu malam itu? Ekspresi Cahya seketika berubah. Sorot ketakutan di matanya tak bisa bohong, dan itu membuat Rahmat menjadi ragu apakah dia harus meneruskan pertanyaannya atau tidak. Namun, jika Rahmat tidak mendapatkan keterangan dari Cahya, dia juga tidak bisa meyakinkan Sari atau bahkan membuat Andi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kamu ingat nggak di mana Andi menyekap kamu? Cahya mengerutkan dahinya, berusaha mengingat-ingat tempat itu. Di rumah kosong. Alamat lengkapnya aku nggak tahu, Mas. Rumahnya sudah lama, kayaknya. Aku ingat beberapa dindingnya bahkan udah mengelupas dan agak berlumut. Ada nggak hal lain yang bisa kamu ingat? Detail kecil wilayahnya, mungkin. Cahya mendesah panjang dan menggeleng. Maaf, Mas. Aku udah panik banget waktu itu jadinya nggak begitu ingat detailnya. Oh. Tapi Mas Rahmat kayaknya bisa tanya ke polisi yang nyelamatin aku waktu itu. Lokasinya pasti nggak jauh dari sana. Rahmat mengangguk paham. Terus, kamu ditangkap di area mana? Di dekat SPBU yang arah mau ke rumah dinas, Mas. Rahmat mengernyit. Ada sekitar 3 SPBU dekat sini, kamu ke SPBU yang mana? Itu, yang paling dekat jaraknya sama rumah dinas ini. Kalau misalnya keluar dari SPBU yang 2 lainnya, kan langsung ke jalan raya, tapi ke SPBU yang paling dekat sama rumah dinas belum sampai ke jalan utama, makanya agak sepi, jelas Cahya. Rahmat mangut-mangut. Penjelasan Cahya sangat masuk akal. SPBU yang dimaksud memang terletak di jalur jalan dalam yang tidak terlalu ramai. Rahmat sendiri tahu jalanan itu lebih sering dilewati warga sekitar saja. Jika memang Andi menculik Cahya di sana, rasanya memang mungkin. Maaf, Cahya, untuk saat ini, Andi belum bisa dilaporkan ke polisi. Cahya kaget. Kak, kenapa?
Bukannya Andi memang melakukan tindak kriminalitas? Rahmat mengangguk. Harus ada bukti valid untuk melaporkannya ke polisi. Saya tidak bisa sembarangan melaporkan Andi. Cahya mengangguk, tapi ekspresinya tampak lemas. Rahmat peka dan mengusap kepala Cahya penuh sayang untuk menenangkannya. Kamu jangan khawatir, ya. Saya janji akan menyelidiki semuanya sampai tuntas. Iya Mas, semoga semuanya cepat selesai. Mereka saling berpegangan tangan lagi. Cahya merasa tenang jika Rahmat ada di dekatnya, dan Rahmat juga senang jika Cahya tidak mengalami ketakutan. Mas, bagaimana dengan Sari? Kamu tadi ketemu, kan sama Sari? Apa dia masih marah sama aku? Ya. Rahmat langsung teringat dengan ucapan Sari yang bahkan meminta Rahmat untuk menceraikan Cahya. Amarah Sari kepada Cahya tampaknya sudah di luar batas kewajaran. Belum lagi dia terus-menerus mengatakan bahwa Cahya itu memanfaatkan Rahmat karena harta. Rahmat langsung melirik Cahya yang diam dalam ekspresi sendu. Mungkin Cahya bisa menangis lagi kalau tahu pertengkaran Rahmat dengan Sari tadi. Iya sepertinya, jawab Rahmat seperlunya. Cahya mendesah panjang. Aku bingung kenapa Sari tiba-tiba jadi sinis sama aku terlepas dari masalah ibu. Saat ibu perhatian banget sama aku, Sari mulai kelihatan gak suka. Sebenarnya aku juga merasa bersalah. Mungkin Sari kesal karena ibu lebih perhatian sama menantu, padahal ada Sari yang anak kandungnya. Rahmat menggeleng. Ibu perhatian berlebih sama kamu pasti setelah kamu dinyatakan hamil, kan? Cahya mengangguk. Iya, ibu memang makin berlebihan ngasih perhatian saat aku dinyatakan hamil, Mas. Nah, Sari mungkin hanya iri. Tolong kamu jangan ambil pusing ya. Iri. Cahya bingung. Apa yang bisa diirikan dari aku, Mas? Sari itu jauh lebih istimewa, dia juga di negara, kuat, dan segalanya. Masa ia iri sama perempuan miskin dari kampung kayak aku? Rahmat tersenyum tipis. Bukan itu. Kamu tahu, kan kalau Sari itu belum punya anak. Cahya langsung membelalak. Dia ingat dengan cerita Bu Rahayu waktu itu. Tentang kekhawatiran Bu Rahayu juga yang takut kalau Sari ditinggal suaminya. Maksudnya Sari nggak suka karena aku hamil. Saya rasa bukan berarti dia benci saat kamu hamil. Dia hanya berharap bisa berada di posisi kamu. Saya kurang paham karena saya bukan wanita, tapi saya rasa Sari hanya merasa seperti itu. Cahya mengangguk. Aku nggak tahu kalau kehamilanku malah bikin Sari terpuruk. Seketika dia merasa bersalah. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Cahya. Hamil itu rezeki dari Allah. Nggak ada yang tahu kapan datangnya. Cahya menunduk. Tapi Sari pasti sedih sekali waktu itu, dan aku malah nggak peka sama perasaannya. Rahmat tersenyum lembut. Cahya padahal tidak salah apa-apa. Dia hamil karena memang Allah menitipkan janin itu padanya, bukan karena kesalahan. Namun, dia masih memikirkan perasaan Sari yang bahkan sudah bersikap buruk pada Cahya. Wanita sebaik ini, mana mungkin dia hanya mengincar harta seperti apa yang dituduhkan Sari. Jujur saja, Rahmat merasa agak aneh dengan sikap Sari tadi. Dia ingat betul Sari tidak suka ikut campur urusan orang lain bahkan urusan Rahmat. Dulu saat Rahmat menikah dengan Cahya juga Sari tidak merecoki apapun atau membuat pendapat aneh-aneh. Semuanya baik-baik saja. Segalanya baru berubah buruk saat Rahmat ke Lebanon. Lalu, Andi. Batin Rahmat. Apa mungkin dia yang... Mas Rahmat. Cahya mengernyit bingung saat melihat Rahmat malah seperti orang melamun. Iya kenapa? Mas, soal ibu, aku berani sumpah nggak ngelakuin apa-apa.
Aku hanya kebetulan ada di sana dan gak sempat nahan badan ibu, makanya kami sama-sama jatuh. Rahmat menatap Cahya. Kamu masih khawatir soal itu? Iya. Cahya mengangguk. Sari semakin benci sama aku juga pasti karena itu, kan? Sari gak suka sama aku karena menganggap aku yang udah mencelakai ibu. Tapi sumpah demi Allah, Mas, aku mana mungkin tega ngelakuin itu. Ibu udah aku anggap seperti ibu kandung aku sendiri. Rahmat setuju. Cahya yang lemah lembut seperti ini mana mungkin tega membunuh seseorang. Sejak mereka menikah, hubungan Cahya dan Bu Rahayu juga bisa dikatakan baik sekali. Untuk level menantu dan mertua, hubungan mereka malah seperti ibu dan anak kandung, benar-benar dekat. Jadi, untuk apa Cahya melakukan hal keji seperti itu? Rasanya tidak ada motif yang bisa mendasarinya. Mas, tolong percaya sama aku. Sungguh, aku nggak membunuh ibu. Rahmat langsung mengusap pipi Cahya. Iya, saya percaya sama kamu, Cahya. Kamu tenang saja. Kamu, jangankan bunuh manusia, mukul nyamuk aja nangis karena ngerasa bersalah. Cahya lega sekali mendengarnya. Sekarang satu-satunya tumpuan Cahya hanya Rahmat, makanya dia berharap mendapatkan kepercayaan Rahmat. Kalau saja sang suami juga tidak percaya dengannya, entah bagaimana lagi nasib Cahya. Dia pasti merasa sangat hancur lebur baik fisik maupun batin. Makasih karena Mas Rahmat udah mau percaya sama aku. Cahya tersenyum haru, dan Rahmat menepuk-nepuk kepalanya dengan lembut. Cahya bisa merasakan perhatian Rahmat yang semakin intens setelah dia kembali dari Lebanon. Dia masih tidak menyangka bisa sampai pada posisi ini bersama Rahmat di tengah banyaknya badai yang menerpa. Cahya hanya berharap, segala kebenaran bisa terungkap dan orang-orang jahat akan mendapatkan balasannya. Maka dengan begitu, dia dan Rahmat bisa hidup terang dan menanti kelahiran anak mereka tanpa kekhawatiran. Rahmat kemudian mengelus perut Cahya. Saat ini memang belum kelihatan sangat menonjol karena masih hamil muda, tapi Rahmat tetap bisa merasakan ada kehidupan lain di rahim istrinya. Sudah periksa kandungan atau belum? Tanya Rahmat. Belum. Aku nggak bisa periksa rutin karena banyak masalah beberapa waktu terakhir, Mas. Rahmat mengangguk. Besok kita periksa sama-sama ya. Untuk sementara waktu, sepertinya saya akan banyak urusan di luar, kamu nggak apa-apa, kan misalnya ditinggal sebentar. Cahya kelihatan tidak tenang dan Rahmat langsung menggenggam tangannya lagi. Cahya, ada banyak berkas yang harus saya urus, terutama tentang status ketentaraan, tabungan, dan lain-lain. Saya pastikan selalu pulang tepat waktu, jadi kamu tenang saja, ya. Mas Rahmat mau pergi lagi. Rahmat mengangguk. Maaf harus meninggalkan kamu lagi. Saya usahakan enggak akan lama. Cahya mengangguk pasrah. Dia juga tidak bisa menahan Rahmat sebab apa yang hendak dilakukan oleh suaminya itu juga penting. Rahmat kemudian mengajak Cahya ke kamar. Mereka berbaring saling berhadapan satu sama lain. Rahmat mengusap pipi Cahya, membuat wanita itu langsung memejamkan matanya. Cahya, saya sangat rindu sama kamu, Cahya, bisik Rahmat. Aku juga rindu sama Mas Rahmat, jawab Cahya. Rahmat mengikis jarak di antara mereka dan menempelkan belahan bibirnya pada bibir Cahya yang langsung menerima sentuhannya. Ciuman itu awalnya pelan, hanya sebagai pelepas rindu, tapi kemudian semakin bergairah saat keduanya sama-sama merasa panas. Rahmat melepas pertautan mereka sejenak. Saya, boleh jenguk baby? Cahya mengangguk malu-malu. Benar enggak apa-apa. Lagi-lagi Cahya hanya mengangguk pasrah. Setelah mendapat persetujuan dari sang istri.
Jemari Rahmat yang awalnya hanya bertengger di wajah Cahya mulai turun, menjelajah ke seluruh tubuh istrinya yang sudah lama tidak dia jamah. Lenguhan pelan, geraman tertahan, napas yang memburu, serta suhu tubuh yang naik menjadi saksi bagaimana mereka menjalankan aktivitas yang sudah lama tidak mereka rasakan. Rahmat harus berhati-hati agar jangan sampai terlalu menekan perut Cahya. Kerinduan mendalam itu membangkitkan sengatan listrik pada saraf keduanya. Hasrat yang tertahan akhirnya bisa dilampiaskan sekarang.